Cara belajar efektif. Materi bimbingan kelas 10. Belajar merupakan aktivitas dalam rangka pengembangan potensinya, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, kognitif, dan psikomotorik melalui interaksi dengan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mendukung keberhasilan belajar berasal dari diri sendiri, seperti fisik yang sehat, memiliki motivasi atau minat yang kuat untuk belajar, kebiasaan belajar yang baik, sikap yang positif terhadap materi pelajaran, kecerdasan, dan tidak mudah frustasi. Yang menghambat keberhasilan belajar, kemampuan belajar yang rendah, motivasi belajar yang rendah, sakit-sakitan, pesimis, tidak suka dengan mata pelajaran atau guru, kebiasaan buruk atau malas, gangguan panca indera, mengalami stres. Faktor eksternal yang mendukung keberhasilan belajar, lingkungan keluarga yang harmonis, perhatian orang tua, fasilitas memadai, iklim sekolah yang kondusif. Yang tidak mendukung keberhasilan belajar, keluarga yang tidak harmonis, fasilitas belajar kurang, teman yang malas. Kiat belajar yang efektif. Yang pertama, berdoa sebelum belajar. Tanamkan pemikiran bahwa belajar merupakan bagian dari ibadah. Yang kedua, cari motivasi belajar dengan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Yang ketiga, belajar secara rutin dan terjadwal. Yang keempat, ikutilah semua mata pelajaran yang diprogramkan. Yang kelima, kerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktunya. Yang keenam, berdiskusi dengan teman apabila ada hal yang kurang dipahami. Yang ketujuh, berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Yang kedelapan, tegar menghadapi kegagalan. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, bertanya kepada guru jika ada masalah. Berdoa sebelum belajar. Tanamkan pemikiran bahwa belajar merupakan bagian dari ibadah. Cari motivasi belajar dengan ambak. Apa manfaatnya bagiku? Belajar secara rutin dan terjadwal. Memiliki jadwal rutin belajar di luar sekolah dan mengerjakan tugas. Misalnya, setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6. Ikutilah semua mata pelajaran yang diprogramkan. Tidak pilih-pilih mata pelajaran yang diikuti, walaupun ada pelajaran yang diminati dan kurang diminati. Kerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktunya, tidak menunda tugas yang diberikan guru sehingga tidak menumpuk dan akhirnya malas atau stres. Berdiskusi dengan teman apabila ada hal yang kurang dipahami. Lakukan diskusi dengan teman jika ada hal yang kurang atau tidak dipahami. Ingat, diskusi tidak dilakukan ketika ujian atau ulangan ya. Berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Aktif bertanya atau menjawab pertanyaan, dan menyampaikan ide atau pendapat yang berhubungan dengan pelajaran. Tegar menghadapi kegagalan. Jika mengalami kegagalan dalam mencoba atau salah dalam mengerjakan soal atau tugas, harus tetap tegar dan tidak patah arang. Bertanya kepada guru jika ada masalah. Jangan sungkan bertanya kepada guru jika ada yang belum dipahami atau ada masalah dalam belajar.